Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang terhormat Bapak Kurniawan Prambudi Utomo, SEMM, sebagai dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Bisnis. Kami akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Pengaruh Penggunaan BCA Mobile terhadap Kepuasan Nasabah. Next. Sebelum kepada materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri EN, Yuyun, Iren, Vicky, dan Nisa. Apa itu instrumen? Instrumen adalah alat atau perangkat yang digunakan untuk melakukan tugas tertentu, seperti pengukuran, observasi, atau pemrosesan data. Yang berikutnya itu penelitian. Penelitian adalah proses penyelidikan yang dilakukan secara aktif, tekun, sistematis, di mana tujuannya untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta. Berikutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, berikutnya, apa itu instrumen data pengumpulan data? Instrumen pengumpulan data adalah alat atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data dalam suatu penelitian atau studi. Ini bisa dari berbagai teknik pengumpulan data. Tujuannya mendapatkan data yang relevan dan dapat diandalkan untuk mencapai tujuan penelitian. Berikutnya, jenis instrumen penelitian. Ada beberapa jenis instrumen penelitian yang biasanya digunakan oleh peneliti. Contohnya, kuesioner, wawancara observasi, diskusi kelompok terfokus, eksperimen atau percobaan, tes, skala bertingkat, dokumentasi instrumen penelitian. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data penelitian kuantitatif. Pengumpulan data kuantitatif merupakan pengumpulan data yang bersifat angka-angka statistik yang dapat dikuantifikasi. Data tersebut berbentuk variabel dan operasionalisasinya dengan skala ukuran tertentu. Misalnya skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Kemudian di sini ada teknik pengumpulan data kualitatif. Merupakan pengumpulan data yang datanya bersifat deskriptif. Maksudnya data berupa gejala-gejala yang dikategorikan ataupun dalam bentuk lainnya seperti foto, dokumen, artefak, dan catatan-catatan lapangan saat penelitian dilaksanakan. Jonathan Sarwono dalam bukunya tahun 2006. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Teknik pengumpulan data. Dalam menggunakan metode penelitian kuantitatif, seorang peneliti dapat untuk mencari orang lain dalam membantu proses pengambilan data, yaitu dengan teknik wawancara, kuesioner, atau observasi. Dalam penelitian menggunakan metode kualitatif, peneliti perlu untuk langsung terjun ke lapangan untuk mengambil data yang dibutuhkan dengan teknik wawancara, observasi, dokumentasi, dan diskusi terfokus. Studi kasus pengaruh penggunaan BCA Mobile terhadap kepuasan pelanggan. Pengaruh penggunaan BCA Mobile bisa dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data seperti survei, wawancara, atau observasi. Studi kasus yang pengaruh penggunaan BCA Mobile terhadap kepuasan nasabah dapat melibatkan beberapa faktor seperti kemudahan penggunaan, kecepatan transaksi, keamanan, dan fitur yang tersediakan. Metode yang bisa digunakan antara lain memberikan kuesioner kepada pengguna BCA Mobile untuk mengukur tingkat kepuasan mereka, serta analisis data transaksi untuk melihat pola penggunaan dan kecenderungan nasabah. Dengan demikian dapat diperoleh pemahaman yang mendalam tentang bagaimana penggunaan BCA Mobile mempengaruhi kepuasan nasabah. Di sini ada hasil kuesioner. Ada umur, jenis kelamin, dan transaksi yang paling banyak digunakan. Umur, di sini ada 18 tahun mendapatkan persen 5,4%, di umur 20 mendapatkan 8,1%, dan seterusnya. Di jenis kelamin ada laki-laki mendapatkan 37,8% dan perempuannya mendapatkan 62,2%. Transaksi yang paling banyak digunakan yaitu transfer, mendapatkan 7,3%. Dan yang paling kecil adalah persenannya pembelian pulsa, PLN, dan lain-lain. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, untuk analisis jawaban responden, untuk pernyataannya ada 1, yaitu sangat tidak setuju, 2, tidak setuju, 3, netral, 4, setuju, 5, sangat setuju. Untuk pernyataannya, aplikasi BCA Mobile memiliki peralatan yang tampak modern. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memilih untuk setuju. Kemudian analisis jawaban responden untuk variabel keandalan atau reliability,
Ketika aplikasi BCA Mobile berjanji untuk melakukan sesuatu pada waktu tertentu, mereka melakukannya. Untuk responden pernyataan ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memilih sangat setuju dengan persentase 37,8%. Kemudian, analisis jawaban responden untuk variabel jaminan. Pernyataannya aplikasi BCA Mobile memberikan layanan cepat kepada nasabah. Mayoritas responden memilih poin kelima, yaitu sangat setuju dengan persentase 45,9%. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Untuk analisis jawaban responden untuk variabel empati, untuk pernyataannya, aplikasi BCA Mobile memberikan perhatian individual kepada nasabah. Untuk responden paling terbesar, di angka 5, yaitu sangat setuju dengan nilai 40,5%. Analisis jawaban responden untuk variabel kepuasan nasabah. Untuk pernyataannya, saya puas dengan keputusan saya untuk menggunakan layanan aplikasi BCA Mobile. Untuk responden yang paling besar di angka 5, yaitu sangat setuju dengan nilai 48,6%. Berikut kesimpulannya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, setelah melakukan beberapa tahap, yaitu pengumpulan data, pengelolaan data, analisis data, dan interpretasi hasil analisis, pengaruh penggunaan BCA Mobile terhadap kepuasan nasabah. 1. Penggunaan tangible reliability, responsiveness, asuransi, empati, BCA Mobile termasuk dalam kategori baik. 2. Nasabah BCA Mobile termasuk dalam kategori baik. 3. Pengaruh penggunaan tangible reliability, responsive, assurance, empati, BCA Mobile secara parsial terhadap kepuasan nasabah berpengaruh positif. 4. Pengaruh penggunaan tangible reliability, responsive, assurance, empati, BCA Mobile secara simultan terhadap kepuasan nasabah berpengaruh positif. Hasil dari penilaian masing-masing variabel, tangible reliability, responsive, assurance, and empathy, menunjukkan bahwa nasabah merasa puas dan baik dalam mengoperasikan BCA Mobile. Sekian kesimpulan kami, selanjutnya akan dipaparkan oleh moderator, yaitu EN. Terima kasih. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada penyampaian yang mungkin kurang tepat. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.